Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adivika Febriani dengan nomor induk mahasiswa 112110914, kelas MA 21CA1 STM, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Beta Bangsa. Video ini saya buat bertujuan untuk tugas ujian akhir semester 7 mata kuliah berpikir kritis yang dibimbing oleh Bapak Halifi Hazizan, SPTMM. Pada kali ini saya akan mengutarakan pendapat saya tentang berita yang diunggah pada laman Tempo yang berjudul PPN 12% berlaku 1 Januari 2025, pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Yang berisi, pemerintah yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12% mulai 1 Januari 2025, memberikan sejumlah stimulus mulai dari tarif listrik diskon 50% sampai bantuan beras untuk masyarakat miskin. Sesuai dengan amanah Undang-Undang tentang Harmoni Peraturan Perpajakan, ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Tarif PPN tahun depan akan naik sebesar 12% per 1 Januari 2025, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers paket kebijakan ekonomi di Jakarta Senin 16 Desember 2024, dikutip dari Antara. Untuk barang dan jasa yang bersifat strategis, pemerintah melanjutkan pemberian fasilitas pembebasan PPN untuk sebagian barang kebutuhan pokok dan barang penting (BAPOKTING), yakni beras, daging ayam ras, daging sapi, ikan bandeng, dan ikan-ikan lainnya, serta telur ayam ras, cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir. Tepung terigu, minyak kita, dan gula industri menjadi bahan pokok yang diberikan fasilitas berupa PPN ditanggung pemerintah DTP 1%, yang artinya tarif PPN dikenakan tetap 11%. Stimulus ini untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama untuk kebutuhan pokok dan secara khusus gula industri yang perannya terhadap industri pengolahan cukup tinggi, yaitu 36,3%, juga PPN tetap 11%. Kemudian juga akan ada bantuan pangan dan barang bagi desil 1 dan 2 ini sebesar 10 kg per bulan, kata Airlangga. Beberapa jasa yang bersifat strategis juga mendapatkan fasilitas pembebasan PPN dengan mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2024. Jasa tersebut diantaranya pendidikan, pelayanan kesehatan medis, pelayanan sosial, angkutan umum, keuangan, dan persewaan rumah susun umum dan rumah umum. Poin pertama yang akan kita bahas yaitu tentang kenaikan PPN dan dampaknya pada daya beli. Kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12% secara langsung akan meningkatkan harga barang dan jasa yang dikenai pajak. Dalam sistem pajak konsumsi seperti PPN, beban pajak umumnya diteruskan kepada konsumen akhir. Artinya setiap kenaikan tarif PPN akan membuat masyarakat harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang mereka beli. Adanya dampak pada kebutuhan pokok. Meskipun barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan bahan makanan pokok lainnya biasanya dikecualikan dari PPN, tidak semua barang yang dianggap penting bagi masyarakat mendapatkan perlakuan serupa. Barang-barang seperti sabun, deterjen, hingga pakaian sehari-hari tetap dikenai PPN. Dengan kenaikan tarif, masyarakat harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk kebutuhan sehari-hari. Ada juga dampak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah adalah kelompok yang paling terpengaruh. Dengan pendapatan yang terbatas, mereka lebih sensitif terhadap kenaikan harga. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas pengeluaran rumah tangga di Indonesia digunakan untuk kebutuhan konsumsi seperti makanan, transportasi, dan energi.
Kenaikan harga barang-barang tersebut dapat menurunkan daya beli mereka secara signifikan. Efek lingkaran pada ekonomi: ketika daya beli masyarakat menurun, permintaan terhadap barang dan jasa juga berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi sektor bisnis terutama UMKM yang sangat bergantung pada konsumsi domestik. Jika UMKM terpukul, efeknya bisa berlanjut pada penurunan produksi, pengurangan tenaga kerja, dan pada akhirnya memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman negara lain yang pernah menaikkan pajak konsumsi menunjukkan bahwa dampaknya bisa signifikan. Misalnya, Jepang meningkatkan pajak konsumsi dari 8% menjadi 10% pada 2019. Akibatnya terjadi penurunan belanja konsumen secara drastis selama beberapa bulan setelah kebijakan tersebut diterapkan. Hal serupa perlu diantisipasi oleh pemerintah Indonesia. Untuk mengurangi dampak ini, pemerintah menawarkan kompensasi seperti diskon listrik dan bantuan beras. Namun kompensasi ini bersifat sementara dan tidak merata. Solusi yang lebih baik adalah dengan memberikan insentif tambahan bagi kelompok berpenghasilan rendah seperti subsidi langsung atau pembebasan pajak untuk barang-barang esensial. Poin kedua yang akan kita bahas yaitu argumen pemerintah tentang keseimbangan APBN. Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai PPN dari 11% ke 12% adalah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang kita sebut APBN. Keseimbangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan belanja negara dapat terpenuhi tanpa harus terlalu bergantung pada utang atau sumber daya lain yang lebih tidak stabil. Argumen pemerintah tentang perlunya keseimbangan APBN melalui kenaikan PPN adalah upaya untuk menciptakan stabilitas fiskal jangka panjang. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada pengelolaan dana yang transparan dan penggunaan yang tepat sasaran untuk kesejahteraan masyarakat. Yang pertama, konteks penerimaan negara. Pajak adalah sumber utama pendapatan negara. Berdasarkan data APBN 2024, sekitar 80% penerimaan negara berasal dari pajak termasuk PPN. Dengan target pembangunan yang ambisius seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, pemerintah membutuhkan peningkatan pendapatan. Kenaikan PPN 1% diperkirakan dapat menambah penerimaan negara hingga puluhan triliun rupiah setiap tahunnya. Pendapatan tambahan ini diharapkan mampu menutup sebagian defisit anggaran. Yang kedua, ketergantungan pada komoditas beresiko sebelumnya. Indonesia sangat mengandalkan sektor komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit sebagai sumber penerimaan negara. Namun, harga komoditas ini sangat fluktuatif di pasar global. Dengan mengandalkan pajak konsumsi seperti PPN, pemerintah mencoba menciptakan sumber penerimaan yang lebih stabil dan tidak dipengaruhi oleh kondisi eksternal. Yang ketiga, kebutuhan belanja negara yang semakin besar. Belanja negara terus meningkat, terutama untuk subsidi energi, bantuan sosial, dan investasi di bidang infrastruktur. Misalnya, subsidi listrik dan BBM masih menjadi beban besar dalam APBN. Peningkatan penerimaan pajak melalui kenaikan PPN membantu memastikan bahwa pemerintah dapat mempertahankan program-program ini tanpa mengorbankan prioritas lain. Yang keempat, defisit anggaran yang terjaga. Dalam beberapa tahun terakhir, defisit APBN Indonesia cenderung tinggi, terutama selama pandemi COVID-19. Pemerintah harus menyeimbangkan belanja besar dengan penerimaan yang memadai untuk menghindari lonjakan utang. Kenaikan PPN menjadi bagian dari strategi untuk menurunkan defisit anggaran ke tingkat yang lebih sehat sesuai dengan target fiskal yang disepakati. Yang kelima, pembelajaran dari negara lain.
Banyak negara lain di dunia seperti Jerman dan Jepang memiliki tarif PPN yang lebih tinggi dibanding Indonesia, tetapi berhasil mempertahankan layanan publik berkualitas. Dengan meningkatkan tarif secara bertahap, Indonesia mencoba menyesuaikan struktur pajaknya dengan praktik internasional. Yang keenam, tantangan dan kritik. Meskipun argumen pemerintah logis, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Banyak pihak menilai bahwa menaikkan PPN adalah langkah regresif karena dampaknya lebih terasa pada kelompok berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, stimulus seperti diskon listrik dan bantuan beras menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengurangi tekanan sosial akibat kebijakan ini. Efektivitas bantuan sosial. Mari berfokus pada distribusi bantuan sosial bansos, khususnya pembagian beras 10 kg kepada 16 juta keluarga penerima manfaat sebagai kompensasi kenaikan PPN. Meskipun bantuan ini berniat baik, efektivitasnya sering dipertanyakan karena berbagai kendala teknis dan struktural yang pernah terjadi di masa lalu. Berikut adalah penjelasan lebih detail dan bukti pendukung dari berita sebelumnya. Masalah salah sasaran. Distribusi bansos sering menghadapi masalah salah sasaran. Contoh nyata terjadi pada tahun 2020 saat pandemi COVID-19. Berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik, sekitar 30% penerimaan bansos tidak sesuai dengan karakter yang ditetapkan. Sementara banyak keluarga miskin yang seharusnya menerima bantuan justru terlewat. Keterlambatan penyaluran bansos beras sering terlambat disalurkan, terutama di daerah terpencil. Sebagai contoh, pada tahun 2021, program bantuan sosial beras untuk keluarga miskin mengalami keterlambatan hingga beberapa minggu di sejumlah wilayah seperti Papua dan Kalimantan. Hal ini disebabkan oleh kendala logistik dan koordinasi antar lembaga. Korupsi dan penyalahgunaan dana. Kasus korupsi bansos juga menjadi salah satu tantangan besar. Pada tahun 2020, ex-Menteri Sosial Juali Batubara terjerat kasus korupsi bansos COVID-19, di mana dana yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru diselewengkan. Skandal ini menimbulkan kecurigaan publik terhadap pengelolaan program bansos oleh pemerintah. Minimnya sistem pendukung teknologi sistem pendataan penerima bansos di Indonesia seringkali usang dan tidak terintegrasi dengan baik. Menurut laporan KPK pada 2021, ketidaksesuaian data antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah menyebabkan banyak masyarakat yang layak menerima bantuan malah tidak tercatat. Relevansi bantuan beras. Meski bantuan beras bernilai penting, masyarakat juga membutuhkan dukungan lain seperti akses kesehatan dan pendidikan. Bantuan beras saja tidak cukup untuk mengurangi beban rumah tangga secara menyeluruh, terutama jika biaya hidup meningkat akibat kenaikan PPN. Berita terkait yang mendukung yaitu yang diunggah oleh kompas.com tahun 2020, bansos COVID-19 salah sasaran. Ini temuan BPS di lapangan, mengungkapkan bahwa distribusi bansos pandemi tidak tepat sasaran hingga 30%. Berita lainnya dari CNN Indonesia 2021, kasus Juliari Batubara, skandal korupsi bansos COVID-19. Membahas dampak korupsi terhadap kepercayaan publik terhadap bantuan sosial. Berita lain dari tempo.com yaitu tahun 2021, keterlambatan penyaluran bantuan sosial beras di daerah terpencil melaporkan kendala distribusi yang terus berulang setiap tahun. Melihat pengalaman di atas, pemerintah harus belajar dari kesalahan masa lalu dengan memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan. Transparansi, integrasi data, dan pengawasan ketat adalah kunci agar bantuan benar-benar efektif dan mencapai mereka yang membutuhkan. Lalu apa dampak bagi para UMKM? Kenaikan tarif PPN menjadi 12% dapat memberikan tekanan tambahan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu UMKM. Karena mereka harus menyesuaikan harga jual produk atau jasa mereka
Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai dampak ini. Penurunan daya saing UMKM. UMKM seringkali bergantung pada harga kompetitif untuk menarik pelanggan. Dengan kenaikan PPN, biaya produksi atau distribusi akan meningkat, sehingga mereka mungkin terpaksa menaikkan harga jual. Hal ini dapat membuat mereka kehilangan daya saing, terutama terhadap produk dari pelaku usaha besar atau impor yang memiliki kemampuan untuk menyerap kenaikan biaya lebih baik. Berita terkait menurut laporan di media seperti Kompas tahun 2023, banyak UMKM mengeluhkan dampak pandemi yang belum sepenuhnya pulih. Mereka kini menghadapi tantangan baru berupa kenaikan harga bahan baku dan kebijakan pajak baru. Dalam survei pada tahun 2023, 62% pelaku UMKM menyatakan bahwa peningkatan beban operasional seperti pajak dapat menghambat pertumbuhan bisnis mereka. Tekanan pada likuiditas UMKM biasanya memiliki arus kas yang lebih ketat dibandingkan perusahaan besar. Tambahan beban dari kenaikan PPN bisa memperburuk kondisi likuiditas mereka, terutama jika penjualan menurun akibat daya beli konsumen yang melemah. Contoh kasus pada tahun 2022 saat pemerintah menerapkan tarif PPN sebesar 11%. Beberapa pelaku UMKM di sektor makanan dan minuman melaporkan penurunan omset hingga 20% berdasarkan data dari Asosiasi UMKM Indonesia. Jika situasi ini berulang, kenaikan menjadi 12% pada 2025 dapat menyebabkan dampak yang lebih besar. Alternatif solusi bagi UMKM sebagai langkah mitigasi, pemerintah perlu memberikan insentif khusus untuk UMKM, seperti pembebasan PPN untuk usaha kecil tertentu atau pengurangan tarif pajak penghasilan. Program pelatihan dan digitalisasi juga dapat membantu UMKM meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas pasar. Perspektif positif, meskipun dampaknya berpotensi negatif, kenaikan PPN juga bisa menjadi peluang bagi UMKM yang mampu menawarkan produk inovatif dan berkualitas. Mereka bisa memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan branding dan menargetkan pasar yang lebih luas. Dampak kenaikan PPN pada UMKM bersifat signifikan, tetapi kebijakan pendukung dari pemerintah dapat membantu mengurangi tekanan tersebut. Dengan langkah yang tepat, UMKM bisa beradaptasi dan bahkan tumbuh lebih kuat di tengah tantangan. Adanya kesenjangan sosial yang berpotensi meluas. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dapat memperburuk kesenjangan sosial di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh perbedaan dampak kenaikan pajak terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengalokasikan sebagian besar pendapatnya untuk kebutuhan pokok, sehingga kenaikan PPN meskipun kecil akan lebih terasa bagi mereka dibandingkan kelompok berpenghasilan tinggi. Detail dampak terhadap kelompok rentan harga kebutuhan non-pokok. Meskipun barang kebutuhan pokok seperti beras, daging, dan sayur mungkin tidak dikenai PPN, kebutuhan lainnya seperti pakaian, alat kebersihan, dan alat rumah tangga akan mengalami kenaikan harga. Masyarakat miskin yang sudah terbatas penghasilannya akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan tambahan ini. Efek domino pada ekonomi rumah tangga. Kenaikan harga barang mempengaruhi pengeluaran rumah tangga, terutama untuk biaya pendidikan dan kesehatan. Dampak ini diperparah jika kenaikan PPN memicu inflasi, yang akan meningkatkan biaya hidup secara keseluruhan. Kaitannya dengan berita terdahulu, kenaikan BBM dan tarif dasar listrik pada 2022, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi juga berdampak besar pada kelompok masyarakat miskin. Menurut berita dari Kompas, masyarakat mengeluhkan peningkatan biaya transportasi dan logistik. Kenaikan ini memicu inflasi yang mencapai 5,95% pada September 2022. Kenaikan PPN dapat menambah tekanan serupa.
pandemi COVID-19. Selama pandemi, masyarakat berpenghasilan rendah mengalami penurunan daya beli yang signifikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan meningkat menjadi 10,19% pada September 2020. Kebijakan kenaikan PPN ini dikhawatirkan membuat pemulihan ekonomi kelompok rentan semakin sulit. Kritik dari beberapa ekonom seperti Bima Yudhistira, Direktur Center of Economic and Law Studies, Celios, mengkritik kenaikan PPN karena kurang mempertimbangkan dampak terhadap distribusi pendapatan. Dalam wawancaranya di CNN Indonesia, ia menyatakan bahwa pajak konsumsi seperti PPN lebih membebani masyarakat miskin dibandingkan pajak penghasilan progresif. Solusi yang bisa diterapkan untuk mengurangi potensi meluasnya kesenjangan sosial, pemerintah perlu mempertimbangkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, memperluas bantuan sosial. Selain bantuan beras dan diskon listrik, perlu ada subsidi untuk transportasi atau program bantuan langsung tunai BLT untuk menutup kenaikan harga akibat PPN. Evaluasi kebutuhan pajak alternatif. Mengoptimalkan pajak kekayaan atau properti dapat menjadi alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pajak konsumsi. Peningkatan infrastruktur kesejahteraan. Dana hasil kenaikan PPN harus dialokasikan untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat langsung dinikmati oleh masyarakat miskin. Dampak kenaikan PPN terhadap kesenjangan sosial harus diantisipasi dengan kebijakan pendukung yang efektif. Jika tidak, kebijakan ini dapat menambah beban bagi masyarakat yang paling rentan dan memperburuk ketimpangan ekonomi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas reformasi pajak yang lebih luas. Daripada hanya mengandalkan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan reformasi pajak yang lebih luas. Hal ini mencakup peningkatan basis pajak, pengawasan pajak yang lebih efektif, serta pengurangan penghindaran pajak tax evasion yang sering terjadi di kalangan tertentu. Detail reformasi pajak yang diperlukan perluasan basis pajak di Indonesia masih relatif sempit. Data dari OECD Revenue Statistik menunjukkan bahwa rasio pajak terhadap PDB di Indonesia, tax ratio, berada di bawah 12%, lebih rendah dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand. Sektor informal dan pelaku usaha kecil yang belum terjangkau oleh sistem perpajakan. Peningkatan kepatuhan pajak pemerintah bisa meningkatkan pendapatan dengan memperkuat sistem pengawasan, misalnya memanfaatkan teknologi big data untuk mendeteksi wajib pajak yang tidak patuh. Menurut laporan Direktorat Jenderal Pajak DJP, potensi pajak yang hilang karena ketidakpatuhan mencapai triliun rupiah setiap tahun. Selanjutnya, penghindaran pajak oleh kelompok atas. Penghindaran pajak sering terjadi di kalangan individu kaya dan perusahaan multinasional. Contohnya, laporan Global Financial Integrity menyebutkan bahwa Indonesia kehilangan potensi pajak sebesar $40,9 miliar pada tahun akibat aliran dana ilegal, illicit financial flows. Peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi pajak bisa membantu mengatasi masalah ini. Seperti dalam laporan Kompas 2023, sektor informal seperti pedagang kecil atau UMKM hanya menyumbang sekitar 10% dari pajak penerimaan pajak, meskipun mereka memiliki kontribusi signifikan terhadap PDB. Reformasi pajak yang melibatkan insentif bagi UMKM untuk masuk ke sistem formal bisa memperluas basis pajak. Potensi pajak yang tidak tertagih. Laporan Tempo pada tahun 2022 menyebutkan bahwa terdapat lebih dari 100 triliun rupiah pajak yang tidak tertagih karena lemahnya pengawasan dan keterbatasan sumber daya DJP. Teknologi bisa digunakan untuk memetakan potensi pajak yang lebih baik. Kritik atas kenaikan PPN sebelumnya ketika PPN dinaikkan dari 10% ke 11% pada 2022, banyak pihak mengkritik bahwa kebijakan ini terlalu fokus pada pajak konsumsi daripada upaya mereformasi pajak penghasilan.
Menurut laporan Detik Finance 2022, hal ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pajak secara menyeluruh. Reformasi pajak yang lebih luas tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil. Alih-alih membebani masyarakat umum melalui kenaikan PPN, pemerintah seharusnya fokus pada penangkap potensi pajak yang selama ini hilang, terutama dari sektor informal dan kelompok berpenghasilan tinggi. Dengan demikian, sistem pajak akan lebih inklusif dan efisien. Adanya harapan bagi masa depan. Keberhasilan kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai PPN ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan pemerintah. Jika kebijakan tersebut dijalankan dengan tepat, kenaikan PPN sebenarnya memiliki potensi untuk menjadi katalisator bagi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Implementasi yang efektif penerapan kenaikan PPN harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah perlu menjelaskan dengan jelas kepada masyarakat bagaimana dana tambahan dari kenaikan PPN akan digunakan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, seperti pengalokasian dana dari kenaikan tarif cukai rokok, pemerintah sering menghadapi kritik atas kurangnya transparansi dalam penggunaannya. Untuk mencegah hal ini, pemerintah harus menyusun laporan berkala yang menunjukkan proyek atau program apa saja yang dibiayai dari pendapatan pajak tersebut. Penggunaan dana pajak untuk infrastruktur. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menunjukkan bahwa dana pajak dapat digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur besar. Misalnya, pendanaan dari pajak digunakan untuk pembangunan jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Proyek ini berhasil meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jika kenaikan PPN digunakan untuk proyek serupa, masyarakat mungkin akan lebih menerima kebijakan tersebut. Pentingnya pengawasan salah satu faktor penting untuk memengaruhi keberhasilan kebijakan ini adalah pengawasan yang ketat. Pemerintah perlu melibatkan lembaga independen untuk mengaudit penggunaan dana pajak. Hal ini penting untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak bocor atau disalahgunakan. Kasus sebelumnya seperti korupsi dana bantuan sosial COVID-19 menunjukkan bahwa tanpa pengawasan yang baik, dana publik rawan diselewengkan. Peluang pembangunan berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Pendapatan tambahan dari kenaikan PPN dapat dialokasikan untuk program-program strategis yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Contohnya adalah investasi dalam energi terbarukan, pengembangan transportasi publik yang ramah lingkungan, dan peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan. Program-program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Belajar dari kenaikan PPN di negara lain. Beberapa negara seperti Jepang telah berhasil memanfaatkan kenaikan pajak konsumsi untuk memperkuat layanan sosial. Ketika Jepang menaikkan tarif pajak konsumsi dari 8% menjadi 10% pada tahun 2019, pemerintah menggunakan dana tambahan untuk mendanai pendidikan gratis bagi anak-anak usia dini. Kebijakan ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena manfaatnya dirasakan langsung. Menyeimbangkan beban dengan stimulus selain memastikan penggunaan dana yang tepat, pemerintah juga perlu terus memberikan stimulus ekonomi untuk meringankan beban masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Langkah seperti diskon listrik dan bantuan beras adalah awal yang baik, tetapi stimulus jangka panjang seperti subsidi pendidikan atau peningkatan fasilitas kesehatan akan lebih efektif. Harapan untuk masyarakat, dengan pengawasan yang baik dan pengalokasian dana yang tepat, kenaikan PPN sebenarnya dapat menjadi peluang untuk menciptakan perubahan positif. Masyarakat perlu dididik tentang pentingnya pajak dalam pembangunan negara, sehingga mereka tidak hanya melihat kenaikan pajak sebagai beban, tetapi juga sebagai investasi untuk masa depan.
melalui melalui pengawasan yang ketat, transparansi, dan alokasi yang tepat. Kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pengawas, hingga masyarakat, menjadi sangat penting untuk mewujudkan tujuan ini. Berikut sudah pemaparan saya tentang berita PPN 12% berlaku 1 Januari 2025. Pemerintah beri diskon listrik 50% sampai bagi beras 10 kg. Berikut adalah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.